hening batinnya kan gitu ya. Terus ada lagi sebelum ke ranah yang paling ekstrim yaitu zuhud, itu ada namanya berkholwat gitu ya. Berkholwat itu sendiri, menyendiri gitu ya. Jadi tata cara zuhud atau kita untuk menemukan keheningan ya. Keheningan itu adalah secara ilmu spiritual ya. Secara ilmu spiritual ya, fisika kuantum ini disebut dengan gelombang gamma ya, gelombang gamma. Gelombang gamma atau gelombang delta atau gelombang theta atau bahkan juga alpha. Nah itu ya. Kalau secara spiritual disebut dengan suwung. Nah itulah hening. Jadi teman-teman ya, ketika hidupnya benar-benar merasakan benar-benar hari ini susah gitu ya, mohon maaf ya, banyak masalah gitu ya. Ini teman-teman jangan tertipu dengan spiritual yang mohon maaf dia itu yang sanatnya tidak jelas. Sanatnya itu dari guru siapa, dan dia juga sudah dikasih dari sudah ada apa namanya sertifikatnya atau belum kan gitu kan. Kalau hanya ikut pelatihan akhirnya muncul di publik menjadi seorang kan gitu ya, menjadi seorang guru dan dia tidak jelas, itu bahaya ya. Akhirnya ilmunya nanti nggak berkah gitu ya. Akhirnya bisa merubah kehidupannya hanya waktu sekejap dan hilang pun juga hanya sekejap ya. Nah itu seperti itu. Jadi saya sarankan dalam mencari seorang guru gitu ya, guru yang asli, guru yang asli ilmunya, jelas ilmunya, ini ilmu milik siapa kan, dari siapa kan gitu. Kalau ilmu RK teman-teman ya, kalau ilmu RK yang di dalamnya ada RKBE contohnya ya, di dalam ada penurunan gelombang otak, di dalam ada pernafasan cakra jantung gitu kan, di dalam ada apa namanya mereprogramming alam bawah sadar, memprogram ulang pikiran alam bawah sadar gitu ya, dan ada menulis cerita atau scripting gitu ya di buku alkemis atau alkimia, itu asli dari saya kan gitu kan. Terus ada RK Ruh ya, ada meditasi samsara ya, meditasi samsara itu bahasa kerennya ya. Kalau bahasa spiritualnya itu adalah meditasi sastro jendro hayuningrat pangruating diu. Terus ada pernapasan telepon gitu ya. Terus ada juga meditasi silent practice ya. Silent practice itu bahasa saya ya. Kalau bahasa lainnya meditasi peluang atau meditasi mati sakjroning mati secara ilmu Jawanya. Terus ada yang namanya meraga sukma, itu dari siapa ya? Itu dari ya, alhamdulillah saya dulu pernah belajar sama guru saya dan guru-guru paranormal gitu ya, dan itu benar-benar salah satu dari itu ada saya pakai dan saya mendapatkan ijazah juga, dan juga saya izin untuk saya sebarkan kan gitu ya. Dan itu memang dari saya sendiri dan ilmu RK yang lain ya. Jadi jangan terjebak pada masalah ya teman-teman. Ketika teman-teman punya masalah gitu ya, punya beban, sedang dalam keadaan beban, sedang dalam keadaan masalah, sedang dalam keadaan nyuwun sewu banyak hutang, apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan kita hening gitu loh. Kita hening gitu ya. Kita hening dulu gitu. Setelah kita hening, disitulah kita akan, sebenarnya hening itu hakikatnya kita komunikasi terhadap diri sendiri. Sekarang coba saya tanya ya teman-teman. Teman-teman umurnya berapa sekarang? Pasti ada yang 52, 41, 45, ya macam-macam lah. Ada yang 60, ada yang 70. Oke, yang sekarang sedang bertukar energi dengan saya baik dari TikTok maupun YouTube, sekarang umurnya berapa? Kan gitu kan. Kalau sekarang umurnya sudah sekian banyak ya teman-teman, banyak komunikasi terhadap dirinya sendiri atau banyak komunikasi dengan manusia lain di luar Anda gitu loh. Dan ketika teman-teman banyak komunikasi, banyak dengan banyak orang, tapi tidak pernah komunikasi terhadap diri sendiri, disitulah awal yang namanya, mohon maaf, awal yang namanya masalah teman-teman.
Makanya ya teman-teman, yang nular ya penyakit nular itu tidak hanya panu, panu ya, apalagi gudik gitu ya, kadas, kurap, kutu gitu, atau penyakit kronis yang lain ya. Kenapa saya tidak menyebutkan yang ekstrim-ekstrim ya, yang aja. Tetapi nasib juga bisa nular teman-teman. Nasib juga bisa nular gitu ya. Takdir juga bisa nular. Kenapa? Karena kita mempunyai medan elektromagnetik dan kita bernafas teman-teman. Misalkan nih kita bercampur baur setiap hari dengan orang, mohon maaf, yang banyak masalah, banyak beban, punya hutang. Kita sering ngopi dengan orang-orang seperti itu. Otomatis ketika orang itu menghirup, mohon maaf, menghirup oksigen, gitu kan? Otomatis oksigen yang masuk di dalam dirinya ini gitu kan, di dalam dirinya otomatis terkontaminasi oleh apa, energi beban itu, energi masalah itu, energi hutang-hutangnya. Otomatis ketika keluar, nah karena teman-teman ngopi bersama orang-orang seperti itu, akhirnya apa, dihirup juga. Nah kan gitu. Otomatis energi itu ketika masuk ke dalam, ya apa yang terjadi? Yang terjadi energi beban, hutang, masalah gitu kan, keruwetan, kesumpekan dan lain-lain otomatis masuk ke dalam diri. Nah, inilah pentingnya dipahami teman-teman, supaya kita itu sering-sering zuhud gitu loh. Kita itu sering-sering menyendiri, kita sering-sering berkholwat gitu loh ya. Ini penting. Supaya apa? Kita tidak terkontaminasi oleh orang-orang seperti itu. Makanya mulai sekarang yang namanya pola pertemanan, pola circle, lingkungan, pola-pola yang lain, kita harus benar-benar pilah dan pilih gitu loh. Kita pilah-pilah mana yang nggak penting, mana yang penting kita ikuti gitu loh ya. Kalau teman-teman sering bercampur baur dengan orang-orang seperti itu, akhirnya apa? Mohon maaf ya, akhirnya ya nasibnya pasti akan seperti itu. Karena apa? Nular. Karena energi yang barusan masuk menuju O2 ini terus keluar menjadi CO2 itu masuk ke teman-teman. Makanya mohon maaf teman-teman, hidup saya itu lebih banyak untuk berkholwatnya daripada komunikasi dengan banyak orang yang mohon maaf tidak penting gitu ya. Tidak penting. Sekali datang komunikasi dengan orang ya yang jelas, yang bermanfaat, yang membicarakan tentang ketuhanan, membicarakan tentang uang, membicarakan tentang ilmu, membicarakan tentang masa depan. Nah, kita harus berkumpul dengan orang-orang seperti itu. Tetapi kalau kita gak berkumpul dengan orang-orang seperti itu, disitulah yang membuat, mohon maaf, teman-teman tidak bisa hening. Ya, karena apa? Ada terkontaminasi energi-energi negatif gitu ya. Hidupnya teman-teman yang lain yang ruwet sumpek itu masuk ke dalam diri. Akhirnya apa? Akhirnya tidak bisa hening. Ya, tidak bisa hening. Akhirnya hidupnya ya gitu, pasti bermasalah gitu kan. Ada masalah baru datang belum selesai, datang lagi masalah baru punya belum datang, masalah banyak kan gitu. Ketambahan karena banyak masalah, akhirnya apa? Ketika orang yang tidak banyak masalah gitu ya, ketika orang banyak masalah gitu ya, apa yang terjadi? Otomatis vibrasinya rendah. Ya, ketika vibrasinya rendah, disitulah jauh dari vibrasi uang, disitulah jauh dari vibrasi apa? Dari vibrasi kelimpahan, dari vibrasi kekayaan. Makanya yang namanya zuhud gitu ya, ini penting gitu loh, ini penting sekali. Makanya kenapa kalau teman-teman mau merubah nasibnya, teman-teman harus sering-sering hening. Oke, sering-sering hening. Makanya kenapa di RK gitu ya, di RKBE, RK Ruh, RK yang lainnya, saya ajarkan untuk penurunan gelombang otak gitu ya. Penurunan gelombang otak dari otak beta. Otak beta itu otaknya teman-teman yang robotisasi gitu ya. Robotisasi diturunkan gelombangnya dari beta ke alfa. Kondisi yang tenang, yang nyaman, yang puas kan gitu. Tapi kadang orang-orang itu keliru.
Kelirunya apa? Habis bekerja banyak masalah kan, mencari apa? Akhirnya apa? Di rumah sumpah tak golek ketenangan. Akhirnya apa? Ngopi ke kafe, ngopi ke warung gitu kan. Ketemu temannya ngobrol yang nggak jelas ya kan. Akhirnya merasa nih gibain orang, gibain teman, mengeluh punya masalah A, B, dan C. Ya akhirnya teman-teman akan juga seperti itu. Yang namanya mencari ketenangan ya kita harus hening. Maka bagaimana kita harus hening? Ya kita harus mengenalkan yang namanya otak, ya kan? Nah, kita meditasi. Meditasi adalah bentuk dari dimana kita berkholwat, ya, bentuk dimana kita zuhud, gitu ya. Makanya mohon maaf ya, di dunia ini tidak ada yang instan teman-teman ya. Di dunia ini nggak ada yang instan. Kalau teman-teman mau hening dalam artian jantungnya hening, pikirannya hening, batinnya hening, hidupnya malah akan akan bagus. Kenapa kok bisa seperti itu? Ingat, di dalam diri kita ada yang menghidupi. Dan yang menghidupi siapa? Yang menghidupi adalah Sang Maha Kaya, Sang Maha Sugih gitu. Sang Maha Kuasa. Nah, untuk menyentuh Sang Maha itu harus kita di dalam keheningan. Makanya teman-teman kalau menemui Tuhan ya gitu ya, itu di tempat-tempat yang hening gitu loh, bukan tempat-tempat yang ramai. Karena Tuhan tidak berada di tempat yang ramai. Makanya kenapa para nabi-nabi dahulu mereka menjalankan meditasi, keluar dari circle, keluar dari lingkungan kan, bertahun-tahun, berbelas-belas tahun. Tujuannya apa? Tujuannya untuk hening. Ketika sudah selesai meditasi, berubah enggak nasibnya para nabi-nabi? Mulai dari orang biasa menjadi seorang nabi, menjadi seorang rasul, menjadi seorang raja, menjadi seorang pembawa ajaran. Berubah enggak? Berubah. Dari mana? Keheningan. Makanya teman-teman harus menjalankan hening gitu loh. Ya, hening, meditasi. Ya, meditasi. Nah, supaya hening cakra jantungnya, teman-teman harus melaksanakan pernafasan. Ya, pernafasan dengan gerakan tertentu, dengan pola nafas tertentu yang di situ akan menghasilkan keheningan. Bentar ya, teman-teman. Bentar. Dah, ya. Akan menghasilkan keheningan cakra jantung. Nah, ketika kita sudah hening di sini, Tuhan yang berada di dalam diri kita aktif. Makanya apa? Tuhan tidak lebih jauh dari urat nadi. Loh, urat nadi kita nempel, ya kan? Wa nahnu aqrabu wa ilahi minal hablil warid. Ya. Nempel. Kalau Tuhan di sini sudah aktif gitu kan, cakra jantungnya sudah aktif. Apa? Cakra jantung. Di sini tujuannya apa ketika cakra jantung aktif? Yaitu apa? Ketenangan, kedamaian, kebahagiaan. Ketika rasa tenang sudah ada, rasa bahagia sudah ada, rasa damai sudah ada, disitulah Tuhan aktif. Ketika Tuhan aktif, disitu akan mendatangkan. Kalau bahasa pengetahuannya, vibrasi kita sama dengan kelimpahan, vibrasi kita sama dengan uang. Makanya penting sekali teman-teman mulai sekarang sering-seringlah hening gitu loh. Mulai meninggalkan gitu kan, meninggalkan pola circle lingkungan yang nggak jelas, ngobrol-ngobrol yang nggak jelas gitu loh. Nah, itu seperti itu. Kalau saya pribadi ya teman-teman, ketika habis pulang gitu ya dari kantor seperti ini, saya pulang ya udah ke rumah, bertemu siapa? Bertemu keluarga. Kalau nggak gitu saya ya berkebun gitu lah. Saya berkebun. Kenapa? Hakikatnya ketika kita sendiri, hakikatnya ketika kita berkholwat, hakikatnya ketika hening, kita lebih cerdas. Kenapa kok kita bisa lebih cerdas teman-teman? Karena kita sebenarnya berkomunikasi terhadap diri sendiri. Ingat, ada raga, ada sukma, ada ruh, ada jiwa. Ketika kita lagi sedang diam, ketika kita sedang sendiri, ketika kita sedang berkholwat, ketika kita sedang hening, hakikatnya kita ini berkomunikasi terhadap diri sendiri. Nah, disitulah nanti akan muncul yang namanya intuisi, teman-teman. Ya kan, nggak ada suara, tiba-tiba ada suara.
ya kan? Dan suara itu nggak ada suaranya, tapi teman-teman ngerti, tapi teman-teman paham tentang apa? Tentang nanti hidup nanti itu seperti ini loh. Ada ide kreativitas, ada apa? Ada muncul intuisi, ada muncul pesan, ya itu dari mana? Itu muncul dari guru sejati kita, dari ruh kita, dari Tuhan kita yang berada di dalam. Nah, guru sejati, saudara empat, sukma, Tuhan gitu kan, itu dia tidak pernah akan membimbing diri kita kalau kita kebanyakan floor keluar. Ya, kita harus floornya ke dalam, karena semuanya ada di sini. Dan yang ada yang di luar-luar sana itu semuanya hasil dari apa yang ada di dalam. Masalahnya teman-teman yang ada di luar sana semuanya juga berasal dari dalam. Karena teman-teman tidak mengerti manajemen spiritual hidup gitu loh. Makanya mulai sekarang detik ini teman-teman kurangi gitu kan. Kurangi berinteraksi yang tidak jelas. Selain itu juga hening ini tidak akan pernah tercipta ya ketika teman-teman sering tukar energi dengan orang-orang yang juga tidak jelas, teman-teman. Ya, yang juga tidak jelas. Maksudnya tidak jelas gimana? Orang kita mohon maaf nih ya. Kita ngobrol dengan orang-orang yang suka ngomongin orang lain, suka gibahin orang lain, ngomongin kejelekan orang lain gitu ya. Nah, otomatis ketika teman-teman seperti itu, bertemu dengan seperti itu, interaksi dengan orang yang seperti itu, otomatis tukar energi. Nah, ketika energi negatif masuk kepada teman-teman, semakin banyak teman-teman tidak bisa hening. Teman-teman akan kemerungsung. Teman-teman akan apa? Bingung gitu loh. Makanya pernah nggak teman-teman merasakan hal seperti ini? Tidak ada masalah, uang juga ada kan gitu. Kerjaan juga lancar-lancar saja, bisnis usaha baik-baik saja, tapi bingung. Ya, tapi sumpek-rupek gitu ya. Karena apa? Karena banyaknya terakumulasi energi orang lain yang masuk ke dalam diri. Makanya apa? Penting sekali yang namanya pernafasan RKBE itu. Karena apa? Pernafasan RKBE itu salah satunya untuk mengeluarkan hal seperti ini. Tukar energi dengan, nah kan seperti itu. Makanya mulai sekarang dikurangi sedikit-sedikit teman-teman. Ya, bukan kita kok sombong gitu, enggak. Ya, kita harus memilah dan memilih gitu kan. Kita harus memilih mana teman yang bagus, mana lingkungan yang bagus supaya nasib kita juga bagus. Nah, kalau teman-teman pengen lebih cepat merubah nasibnya, mulai sekarang sering-seringlah berkholwat, sering-seringlah hening gitu ya. Kalau teman-teman yang sudah ber-RK gitu kan, sudah gampang teman-teman. Kenapa? Sudah saya ajarkan di RKBE ada yang namanya meditasi. Lamakan itu durasi meditasinya. Jangan hanya 10 menit, 15 menit aja melulu. Coba ya, dari 24 jam itu kasihlah waktu yang banyak, 1 jam kek, 1 jam setengah kek, 2 jam kek gitu, untuk komunikasi kepada diri sendiri, untuk komunikasi terhadap Tuhannya yang ada di dalam diri itulah. Ya, di situ akan menciptakan segala sesuatu perubahan hidup. Kenapa? Karena ketika kita bertafakur, ketika kita kholwat gitu ya, ketika kita zuhud gitu ya, di situ otomatis diri kita yang dalam, diri kita yang astral, diri kita yang halus, dia bekerja teman-teman. Karena kita hidup di dunia tidak sendiri, kita ada yang namanya ruh. Jadi yang menghidupi diri kita. Tapi teman-teman jarang sekali yang memahami hal seperti ini. Sehingga apa? Ketika ada masalah, ketika ada beban, ketika punya hutang banyak, itu berusaha mencari di luar sana gitu loh. Padahal semua solusinya berada di sini. Ini hanya permainan rasa saja teman-teman. Nah, untuk menetralkan rasa-rasa itu, untuk membangun rasa-rasa itu hanya dengan satu cara, hening. Hening hanya bisa didapat ketika teman-teman sering zuhud, sering berkholwat gitu kan, sering menyendiri gitu kan. Sering menyendiri, setelah menyendiri kita meditasi.
Nah itu. Makanya Nabi Muhammad spiritualnya itu mempunyai beberapa tingkat. Tingkat yang pertama, Nabi Muhammad itu uzlah, teman-teman. Uzlah itu menyendiri. Ya kan, karena melihat kondisi Arab jahiliyah sana, ya kan, kondisi tatanan Arab yang sangat rusak pada waktu itu, Nabi Muhammad ya pusing dia, kenapa manusia kok seperti ini. Akhirnya apa? Dia uzlah malam-malam di padang pasir itu ya, dia uzlah. Kayak teman-teman ketika punya masalah ya kan, ya ngelamun. Ya, tapi ini uzlah itu bukan ngelamun ya teman-teman, tafakur ya, kita hening gitu loh ya, bukan seperti teman-teman. Setelah sekian lama Nabi Muhammad uzlah gitu kan, uzlah seperti itu, akhirnya apa yang terjadi? Muncul intuisi ya, muncul intuisi. Lah intuisi itu disuruh untuk meditasi, bahasanya sana iktikaf. Iktikaf itu berdiam diri, tidak makan, tidak minum, tidak kencing, tidak berak gitu. Itu namanya meditasi, topo, samedi, bermeditasi di mana? Di Gua Hira. Ya kan gitu. Ya, itu tingkatannya. Karena saking lamanya meditasi, saking lamanya hening, saking membangun komunikasi terhadap diri sendiri dengan keheningannya, yang terjadi apa? Mendapatkan yang namanya Isra gitu. Tahanus itu adalah Isra gitu loh. Isra Mi'raj gitu kan. Meraga sukma kan gitu. Untuk apa? Untuk mendapatkan pesan untuk merubah tatanan di Arab jahiliyah pada waktu itu. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi sampai detik ini Arab luar biasa, ya kan? Maju negaranya, ya kan? Luar biasa. Karena apa? Dari satu orang yang mampu merubah. Nah teman-teman juga seperti itu. Kalau teman-teman mau merubah hidupnya, mau merubah nasibnya, mau merubah takdirnya, ya, yang menurut teman-teman takdirnya, nasibnya hari ini buruk, sering-seringlah hening, gitu ya. Sering-seringlah hening. Nah di RK saya ajarkan untuk hening, yaitu apa? Berada. Lah hening itu bukan hening menyendiri. Hening itu kondisi ini otak sebenarnya, kondisi pikiran yang hening. Makanya apa? Dari gelombang beta ke gelombang alfa. Nah itu. Bagaimana gelombang alfa itu? Alfa gelombangnya tenang, santai, damai. Hatinya juga plong. Itu hening gitu loh. Tapi teman-teman untuk yang belum ber-RK dimulai untuk menyendiri kan gitu ya. Jangan meditasi kalau nggak ada gurunya, bahaya. Makanya teman-teman jangan pernafasan kalau nggak ada gurunya, bahaya. Makanya teman-teman harus mendatangi guru, harus mendatangi seorang coach ya untuk mengajari supaya bisa hening. Kalau teman-teman hening, hidupnya subhanallah gitu ya, enak banget, tenang, santai, damai, gak kemerungsung, gak bingung, gak sumpek, gak rupek teman-teman. Kenapa? Karena tubuh-tubuh astral kita aktif semua. Kenapa? Kita komunikasi. Selama ini kan teman-teman lupa kalau teman-teman itu punya diri sendiri, ya kan? Teman-teman sering melupakan dirinya sendiri sehingga tidak pernah komunikasi terhadap diri sendiri. Lah bagaimana cara komunikasi terhadap diri sendiri? Ya salah satunya ya kita hening. Lah bagaimana kita untuk mendapatkan keheningan cakra jantung, keheningan cakra ajna, keheningan cakra mahkota, keheningan cakra tenggorokan? Ya itu harus ada gurunya. Makanya teman-teman ya, pelan tapi pasti, tapi juga banyak, cepat tapi pasti. RK teman-teman, saya ajarkan di situ dan kita belajar seterusnya sampai teman-teman puas, ya kan? Habis pelatihan RK tidak ditinggal priung seperti itu, ya kan? Ada cuman dikasih 2-3 kali Zoom, habis itu ditinggal. Enggak, di RK tetap kita persilahkan untuk selalu belajar ya teman. Di RK habis pelatihan ya kan ada Zoom pendalaman 2 kali, kalau nggak selesai 3 kali, dan setelah selesai pendalaman baru masuk komunitas Zoom memahami ilmu-ilmu yang lain. Dan di grup juga ada
tugasnya untuk menjawab permasalahan teknikal dalam menjalankan RK-nya selalu aktif gitu kan, juga bisa langsung menghubungi saya dan ada saresean. Di situ akan saya ajarkan bagaimana kita pentingnya hening. Sebenarnya dari semua latihan-latihan tadi, baik metode ABC, baik coach-coach yang lain, guru-guru seperti itu banyak-banyak, itu hanya satu hening, udah selesai. Ketika kita hening, disitulah vibrasi kita sama dengan yang namanya uang, sama dengan yang namanya kekayaan. Begitu teman-teman. Ada pertanyaan, Mbak? Ya, ini ada banyak pertanyaan. Yang pertama, keheningan apa bisa menciptakan sebuah ilusi? Yang menciptakan sebuah ilusi adalah teman-teman ngelamun. Ya, ngelamun itu pikirannya geladrah kemana-mana. Makanya yang namanya hening itu kosong, kok ilusi. Lah ilusi itu kan berarti ada gambar lah. Ilusi itu berasal dari mana? Dari pikiran. Makanya kalau teman-teman berusaha menyendiri gitu kan, menyendiri tapi dalam keadaan gelombang otaknya beta, itu bisa terjadi ilusi bahkan delusi. Suasana hati yang nggak enak. Makanya harus apa? Pakai ilmunya, bisa mengikuti RK. Nanti di sana diajarkan untuk hening. Makanya di depan tadi saya bilang, hening itu bukan zuhud yang dimana secara tekstual meninggalkan keluarga gitu. Itu dosa malah kan gitu. Itu dapat karma jelek malah, karena kita punya tanggung jawab raga ya. Kita punya tanggung jawab dualisme, kita punya tanggung jawab dimensi ruang dan waktu. Yang namanya hening itu adalah otaknya hening, pikirannya hening, batinnya hening, jantungnya hening gitu loh. Nah itu bagaimana caranya? Ya ada ilmunya. Salah satunya kalau di RK ini saya ajarkan ilmu RK ini banyak sekali di RK begitu. Oke, selanjutnya kalau hening itu harus pas meditasi atau hanya menyendiri terus tidak memikirkan apa-apa ya? Hening itu adalah kondisi ya. Hening itu adalah kondisi ya. Kondisi di mana ketika kita menjalankan segala hal sesuatu tapi otak kita hening gitu loh ya. Otak kita hening berarti apa? Kita dalam keadaan gelombang alfa, gelombang delta. Untuk yang ekaru bisa dalam keadaan gelombang gamma, itu hening. Kalau di dalam bahasanya Buddha ya, itu adalah kosong tapi isi tapi kosong gitu loh. Tapi kalau di dalam ilmunya Islam, laisa kecuali aku gitu loh. Ada aku. Wa nanu aqrabu ilaihi minal hablil warid. Adanya cuman aku. Ketika engkau mengenal aku dengan cara hening gitu kan? Ya, dengan cara hening kau akan mendapatkan segalanya. Makanya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu gitu loh. Ya, begitu. Oke. Selanjutnya, hati dan pikiran saya jadi panas kalau berusaha hening, Mas Guru, solusinya? Ya, karena apa? Karena otak itu selalu bekerja. Solusinya adalah panjenengan mengenalkan otaknya atau menggelombang gamakan, gelombang alfa, gelombang delta, theta otaknya. Kalau teman-teman berusaha sendiri tanpa ada gurunya, ya panas karena otak selalu bekerja, dipaksa. Jadi gini, teman-teman sedang naik motor gitu kan, naik motor, naik mobil gitu kan, kenceng sekali gitu kan, tapi remnya selalu diinjak gitu loh. Kira-kira kobong enggak itu kampas remnya? Kira-kira panas enggak itu mobilnya? Panas, bahkan kebakaran. Makanya untuk hening itu ada ilmunya teman-teman. Hanya jangan sekedar hening sendiri, enggak ada gurunya. Itu berbahaya. Karena di luar sana juga banyak yang namanya energi-energi makhluk-makhluk astral. Kalau tidak ada backup, tidak ada tuntunan, tidak ada bimbingan dari seorang guru spiritual, loh ini bahaya. Makanya teman-teman apa? Diajari nanti dibimbing oleh siapa? Oleh saya di RK gitu. Ya. Atau mencari guru-guru yang lain yang jelasnya harus bertanggung jawab, ya, harus bertanggung jawab gitu. Kalau sudah diberikan ilmunya ya harus bertanggung jawab, ya kan seperti itu. Ya, gitu.
Oke, selanjutnya penyakit ain apakah bisa ditangkal dan cara mata kita tidak bikin orang lain ain bagaimana? Ya, penyakit ain itu bahaya teman-teman. Penyakit ain adalah penyakit hati, ya, dan itu selalu ada di dalam diri, ya. Penyakit hati itu dinamakan apa? Partikel api. Kalau di dalam ilmu medis, saking banyaknya memproduksi hormon-hormon kesetresan. Makanya di dalam Al-Quran di surat At-Tahrim ayat berapa lupa saya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api, ya kan? Karena api bahan bakarnya manusia. Makanya di sini apa? Bagaimana teman-teman caranya supaya hidupnya tidak memproduksi api terus-terusan, tidak mempunyai endapan emosi terus-terusan, partikel-partikel negatif tidak terjebak di cakra bawah terus-terusan. Ini kalau di dalam RK saya ajarkan di pernafasan untuk menghilangkan yang partikel-partikel api atau penyakit ain atau penyakit hati tadi gitu. Nabi Muhammad itu dibelah dadanya, diambil penyakit hatinya. Kalau teman-teman hidup tidak pernah, mohon maaf nih, nah, tidak pernah berspiritual, hidupnya seperti itu, nggak akan mendapatkan keheningan. Adanya Nabi Muhammad itu hening karena apa? Adanya Nabi Muhammad itu dibersihkan dadanya, hatinya, gitu kan, dari penyakit hati oleh si malaikat Jibril, gitu kan. Karena ada keheningan di situ, ada hening, melakukan hening di situ, gitu loh. Lah teman-teman kalau mau dioperasi gitu kan, penyakit ainnya, partikel apinya, endapan emosinya, energi negatifnya dan lain-lain, ya teman-teman harus hening gitu. Selanjutnya, waktu yang paling bagus untuk hening. Ini tadi sudah saya bilangkan ya, hening itu bukan di mana kita sebuah tekstual ya, tapi untuk pemula hening itu ya sewaktu-waktu ketika kita punya kegiatan, tidak ada kegiatan ya kita hening aja kan gitu. Kita menyendiri, kita lebih komunikasi terhadap diri sendiri. Malam juga bagus. Makanya di DRK ada waktu-waktu tertentu kan. Di DRK ada waktu-waktu tertentu untuk menjalankan RK-nya. Di situ sebenarnya untuk mendapatkan keheningan teman-teman, ya kan? Keheningan itu seperti itu. Selanjutnya dari YouTube Pak Amrullah, meditasi sering muncul dengan sendirinya masa lalu dan masa depan, gimana ya caranya biar fokus? Itu harus pernafasan yang namanya pernafasan RKBE Pak. Di pernafasan RKBE itu saya ajarkan, saya kenalkan namanya pernafasan emotional block, memory block dan mental block. Nah ini, kalau ketika kita meditasi masih muncul masa lalu, kekhawatiran, itu berarti otaknya masih banyak memori gitu loh. Ya, masih banyak memori. Makanya harus sering-sering menjalankan RK, pernafasan RK-nya untuk melepaskan memori bloknya. Jadi teman-teman jangan hanya mengeluarkan namanya mental block saja, enggak. Di sini block itu ada 3 macam, ada emotional block, memory block, dan mental block. Tapi kebanyakan orang-orang di luar sana hanya mengeluarkan yang namanya mental block saja. Akhirnya ketika teman-teman memori itu tidak dikeluarkan, akhirnya terjadi yang namanya repetisi, berulang-ulang terus kejadian yang tidak mengenakkan gitu loh. Nah itu untuk supaya kita bisa hening ya teman-teman, ya kita harus pernafasan gitu ya, karena untuk jantung kayak pernafasan. Makanya ini dengan ini harus sinkron. Ini dengan cara meditasi, meluluhkan otak ini, pikiran ini dengan meditasi. Kalau meluluhkan jantung itu dengan pernafasan, dan ini harus sinkron. Ya, oke. Ini ada testimoni dari Bu Cassandra. Saya pernah ikut pelatihan Mas Yunus, asik banget. Walaupun saya pernah ikut kelas yang lain, tapi di Mas Yunus ini paling simpel dan oke. Oke, terima kasih Mbak Cassandra. Pasti panjenengan tambah kaya raya, tambah sehat, tambah lancar usahanya, ratusan juta setiap bulannya. Oke, doa saya untuk jenengan ya. Ya seperti itu ya, kelasnya simple ya, caranya simple, santai, damai tapi asik bagi orang-orang yang innallaha ma'asobirin ya, bagi orang-orang yang selalu sabar ya. Tapi kalau maunya instan gitu,
itu mustahil ya. Dapato hanya sebentar tapi nggak berkah. Apalagi dengan cara mengikuti kelasnya guru-guru yang bukan guru asli tapi guru palsu gitu ya. Hati-hati ya, pinter-pinter pilih guru-guru spiritual karena banyak sekali di luar sana ya yang seperti itu ya. Gitu. Apa Mas Yunus guru asli? Enggak. Saya masih juga belajar terhadap diri sendiri. Dan alhamdulillah setidaknya RK itu bukan milik siapa-siapa ya. RK itu milik saya pribadi ya. Ilmu RK mulai dari KPE, RK Ruh, RK Privat, RK apalagi Tirakat Healing dan RK Laku itu semuanya saya sendiri ilmunya. Bahkan sudah saya hakikan teman-teman ya, sudah saya hakikan. Jadi ini benar-benar ilmu dari saya sendiri ya, bukan ngerepek dari orang-orang lain. Saya nggak punya sertifikat kayak teman-teman ya. Maksudnya ketika ilmu RK ini saya tidak punya sertifikat A, B, E dan C, ilmu sertifikat A, B, E dan nggak ada. Semuanya berasal dari sini kan gitu. Semuanya berasal dari sini, dari sana kan. Oke, selanjutnya dari keheningan apa yang harus dirasakan Mas Guru? Dari keheningan apa yang harus dirasakan? Ketika kita hening itu ya kita nggak merasakan apa-apa gitu kan. Karena laisa kamislihi syai'un gitu loh. Karena isi kosong tapi isi karena suwung gitu ya. Ya kita cuma merasakan ya, kita merasakan diri kita sendiri ya. Kita lebih kontemplasi terhadap diri kita gitu loh. Kontemplasi ya kita lebih menyadari kepada diri kita sendiri. Karena apa? Hakikatnya ketika kita hening, di situ kan kita komunikasi gitu loh, terhadap diri sendiri. Komunikasi, oh saya punya mata, berarti mata ini seperti ini. Oh saya punya otak, berarti otak itu harus seperti ini. Oh saya punya jantung, jadi saya punya seperti ini. Oh saya punya ruh. Oh berarti bagaimana cara untuk mengaktifkan ruh kita. Loh itu seperti itu. Jadi lebih kepada kita mengenal diri kita sendiri. Karena man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ketika kita mengenal diri kita akan mengenal Tuhan kita. Dan mengenal Tuhan, mengenal diri kita dengan cara hening. Mustahil mengenal diri kita dengan cara tidak hening, ya. Karena menurut para pelaku-pelaku spiritual zaman dahulu, mulai dari nabi-nabi, rasul-rasul, raja-raja Jawa, para resi, semuanya itu adalah dengan cara meditasi, dengan cara hening gitu loh. Baru kita mengenal diri kita. Kalau diri kita sudah dikenal, makanya kita akan mengenal Tuhan kita. Makanya di dalam Islam ada lafaz apa? La tahzan innallaha ma'ana. Janganlah engkau bersedih, karena sesungguhnya Tuhan bersama kita. Nah, ketika teman-teman hari ini punya masalah, punya beban, punya hutang, berarti teman-teman sebenarnya tidak bersama Sang Tuhan, ya. Tidak bersama Sang Tuhan. Itu sudah jelas loh ya. La tahzan innallaha ma'ana. Janganlah engkau bersedih. Sesungguhnya Tuhan bersama kita. Loh, kalau teman-teman kau punya masalah, kita itu bersama dengan Sang Tuhan. Berarti teman-teman tidak mengenal Tuhannya. Lah bagaimana cara mengenal Tuhannya? Dengan cara mengenal diri kita. Lah bagaimana mengenal diri kita? Caranya dengan hening. Lah bagaimana caranya kita bisa hening? Kita lewat meditasi dan pernafasan. Karena meditasi dan pernafasan itu satu kesatuan, riyadhah, tilaku, tirakatnya. Itu seperti itu. Kalau cuman seperti itu bukan laku dan tirakat. Makanya Gus Dur bilang yo ditirakati, yo diriyadhoi. Supaya apa? Supaya syariat, tarekat, hakikat dan ma'rifatnya dapat gitu loh. Ya, tidak ada yang instan. Makanya apa? Jelas la tahzan innallaha ma'ana. Kan gitu, ya. Tapi la tahzan innallaha ma'ana ini bisa terjadi ketika teman-teman itu innallaha ma'asobirin. Sesungguhnya Tuhan itu bersama orang yang sabar. Nah teman-teman gak sabar ya, punya masalah, punya beban, pengen segera selesai. Ingat, yang menyelesaikan hakikatnya semua itu adalah Sang Tuhan. Makanya harus disentuh Tuhannya, cakra jantungnya, gitu loh ya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan ini pernafasan di sini. Nanti diajarkan di RK gitu loh. Makanya teman-teman, wow, gitu ya. Silahkan mengikuti gitu loh. Nanti diajarkan di sana. Hakikatnya hidup gitu loh. Hakikatnya spiritual gitu loh. Ya, dan kita akan terus belajar terus menerus lewat seperti ini ya kan, 1 minggu sekali lewat Zoom ya kan, lewat RK sharing, lewat sarasehan itu ya. Nah kita akan terus belajar dan belajar supaya kita hidupnya hening.
Ya, oke. Wah, ini dari testimoni Mam Gi, ini keren banget. Setelah mengikuti RK Ruh, luar biasa, peluang selalu berdatangan. Terima kasih Mas Guru. Siap, sama-sama. Alhamdulillah, asungkara, puji Tuhan. Selamat ya teman-teman. Ya, itu RK Ruh. Peluang banyak yang datang karena di situ saya ajarkan meditasi peluang atau meditasi silent practice, di mana meditasi untuk membuka pintu kelimpahan gitu loh. Ya, itu saya ajarkan di RK Ruhnya ya teman-teman, ya, di situ. Dan di RK Ruh pun juga saya ajarkan bagaimana ruh kita itu bersih dari apa? Dari karma-karma buruk, dari dosa-dosa. Karena ruh itu bisa kotor ya. Ruh itu bisa kotor. Kotor dari apa? Dari dosa, dari karma. Ketika ruh itu kotor, otomatis tidak mampu menarik rezeki dari Sang Tuhan. Makanya manfaat tugasnya ruh itu adalah salah satunya adalah magnet rezeki. Kalau teman-teman rezekinya nyendat-nyendat sulit, itu bisa dipastikan teman-teman banyak dosa, banyak karma. Karena apa? Ruhnya nggak mampu menarik rezeki dari Sang Tuhan, magnetnya nggak ada, ya. Karena ruh itu magnet rezeki. Ya, magnet rezeki itu bukan selain ruh itu magnet rezeki. Buktinya apa? Buktinya ketika orang meninggal dunia dikasih uang, itu dia ada responnya nggak ada. Karena apa? Magnetnya sudah lepas, energi magnetnya sudah lepas, sudah nggak ada. Makanya ini penting juga sekali bahwa RK Ruh itu sebenarnya adalah satu kesatuan dari RKBE, ya kan? RKBE dan RK Ruh itu satu kesatuan, ya, satu kesatuan, gitu loh ya teman-teman. Ini harus dipahami ya. Oke, selanjutnya dari YouTube bertanya, bagaimana cara meditasi atau hening untuk menyembuhkan rasa kebas telapak tangan dan kaki? Ya, kalau ngomongin masalah rasa kebas gitu ya. Jadi kita mulai hidup pola sehat gitu ya, pola sehat ya, pola sehat. Karena ketika kita hening ya, kita hening aja, kita meditasi aja. Di situ kita ada rasa pelong, kita ada rasa tenang, ada rasa bahagia. Ketika ada rasa seperti itu, udah otomatis daya imunitas kita itu naik. Ketika daya imunitas kita naik, disitulah gitu kan. Apalagi kalau meditasinya benar gitu kan. Otomatis kalau meditasinya benar, energi kundalininya aktif. Ketika energi kundalini aktif, otomatis energi prana aktif. Ketika energi prananya aktif, disitulah penyembuhan dirinya, ya kan? Penyembuhan diri. Makanya kita dengan hening kita bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Karena apa? Penyembuhan terbaik di dunia ini itu bukan obat-obatan teman-teman, melainkan apa? Meditasi. Karena dengan meditasi kita bisa menurunkan gelombang otak dari beta ke alfa. Ketika kita sudah tenang, santai, damai, daya imunitas tinggi, kita sehat. Makanya mohon maaf, saya tidak pernah bilang kepada orang-orang bahwa mengikuti RK itu bisa sehat gitu. Tidak pernah bilang. Tapi apa yang terjadi? Banyak sekali teman-teman di luar sana yang sembuh dari segala macam penyakit gitu loh. Mulai dari penyakit yang kecil sampai kronis gitu ya, stadium bahkan tinggi, baik yang penyakit mental atau non mental, itu banyak sekali. Tapi saya tidak pernah ngomong ya teman-teman. Nah itu seperti itu. Nah ini ada testimoni lagi. RK Mas Yunus paling efektif menghilangkan rasa benci, dongkol, dendam, unsur api yang selama bertahun-tahun, apalagi selama dari kecil dapat perlakuan negatif atau trauma. Ikuti 2021 di Kediri. Oke, terima kasih Pak. Memang seperti itu adanya ya. Memang seperti itu adanya. Ketika kita sudah memahami bahwa bagaimana atau cara merubah nasib, yaitu dengan cara merubah kontur spiritual di dalam diri kita. Kita hilangkan rasa-rasa marah itu. Bukan menahan rasa marah, kita hilangkan bahkan energinya gitu loh. Makanya kenapa kita itu sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad dibelah dadanya, diambil gitu ya, diambil penyakit hatinya, itu berarti dikeluarkan gitu loh. Makanya di RK ini saya ajarkan untuk mengeluarkan partikel api. Ya, kalau secara ilmu fisika kuantumnya, secara ilmu agama penyakit ainnya, penyakit hatinya, secara ilmu spiritual ada apa? Menaikkan energi yang terjebak di cakra bawah, ditaruh di cakra jantung, kan gitu, di cakra tenggorokan, di cakra-cakra yang atas. Kalau secara ilmu hipnoterapi, ilmu pengetahuan namanya endapan emosi. Nah ini yang harus dibuang dari dalam diri kita, bukan dikelola. Kalau dikelola ya nanti sewaktu-waktu ya tetap ada, tapi dibuang.
gitu ya. Nah, bagaimana cara membuangnya? Nanti diajarkan di situ. Oke, selanjutnya Mas Yunus, jika terbentur waktu dan kepentingan mana yang didahulukan, meditasi atau pernapasan? Ya, pernafasan ya, pernafasannya. Oke, selanjutnya sebelum mengikuti pelatihan adakah sesuatu yang harus dilakukan atau dilatih? Sebelum mengikuti RK, apa yang harus dilatih? Nggak usah deh, nggak usah dilatih, langsung ikut RK aja deh. Gampang kok RK itu, ya, gampang sekali. Ya, kalau ada yang mudah, ngapain yang sulit gitu loh, ya. Banyak sekali orang itu menyulitkan diri sendiri gitu loh. Makanya nanti diajari untuk menemukan keheningan ya. Selanjutnya, hening sambil berdoa untuk para leluhur, bolehkah? Yo, bedakan dong ya. Bedakan, tolong dibedakan. Terima kasih topinya. Loh, hilang topi ini, mana tadi? Hilang. ya kalau kita mendoakan kepada leluhur, sebenarnya gini ya teman-teman. Kalau kita ngomongin leluhur gitu ya, leluhur kita kan banyak ya. Sebenarnya gini ya, leluhur kita itu kenapa nggak mampu, nggak mau menolong kita, menyengkuyung kita, membantu kita? Karena teman-teman itu durhaka dengan leluhurnya gitu loh. Leluhurnya teman-teman ya di sini ini, di tanah Nusantara ini, ada yang di tanah Jawa, ada yang di tanah Sunda, ada yang di tanah Dayak, ada yang di tanah Melayu, ya kan? Tapi teman-teman itu mendurhaka, mengkhianati gitu loh. Apa? Tanah leluhurnya, memuja leluhur impor gitu loh. Memuja leluhur Arab, memuja leluhur Vatikan, memuja leluhur sana, pokoknya di luar negeri sana. Nah, otomatis leluhur kita ya nggak bisa bantu, nggak kan seperti itu. Tapi ketika kita sudah kembali, kita bertobat gitu ya, untuk kembali kepada leluhur kita akan membantu kita sebenarnya. Itulah namanya sinkronitas medan elektromagnetik tempat yang kita injak gitu loh ya. Selanjutnya, Mas Guru, saya lagi usaha hening diri, malah banyak cowok yang ngajak nikah, gimana? Malah cowok yang berarti heningnya mengarah ke sana gitu ya, ini mengarah ke sana. Heningnya itu rasanya ya, ketika teman-teman hening, rasanya dialihkan kepada kelimpahan, kepada kesuksesan, itu aja sih. Kalau diarahkan ke sana ya ke sana gitu. Karena rasamu adalah doamu gitu. Ini selanjutnya, saya baru istirahat nggak RK 1 minggu, nggak RK kerjaan langsung turun drastis. Tapi kalau sedang rajin RK kerjaan penuh. Nah iya, kenapa? Ketika panjenengan RK itu sebenarnya hakikat hening, hakikat tenang, hakikat damai, hakikat bahagia. Ketika tenang, santai, bahagia atau hening, ya pasti uang itu setara gitu loh. Makanya yang rajin RK-nya. Kayaknya udah Mbak. Belum. Ini ya, untuk Bapak Ibu yang berminat untuk mendaftar pelatihan ya, bisa langsung japri admin di TikTok ini ya. Ya teman-teman, silahkan ya teman-teman, jangan pernah menunda-nunda ya, jangan pernah menunda-nunda yang namanya mengikuti atau mempelajari suatu ilmu ya teman-teman. Nanti kalau tertunda-tunda, kita kan nggak tahu di depan sana nanti ada apa, di masa depan ada apa, ya kan. Makanya kalau hari ini bisa ya segera mengikuti pelatihan RK-nya untuk apa? Segera merubah nasibnya, serba merubah rel kehidupannya, itu seperti itu. Ya teman-teman, jadi mohon maaf teman-teman jika ada salah dari saya, baik ucapan saya, pemikiran saya, kata-kata saya, karena saya hanya selaku manusia yang mempunyai kesalahan. Kebenaran hak milik Tuhan semesta alam ya teman-teman, karena jamnya sudah menunjukkan pukul, jadi waktunya saya undur diri. Dan terima kasih teman-teman yang sudah hadir, karena kita tukar energi seperti ini ya. Kebetulan alhamdulillah saya pelaku spiritual, alhamdulillah saya juga berusaha menetralkan energi saya, mengenolkan energi saya ketika teman-teman mengikuti Zoom, ketika teman-teman berkomunikasi dengan saya, baik itu lewat chat, telepon, atau mengikuti live seperti ini. Itu adalah dimana bentuk kita tukar energi.
Nah, rasakan habis bertemu saya walaupun hanya lewat seperti ini, itu pasti ada rezeki yang mendadak atau yang tidak disangka-sangka di sebentar lagi kan gitu. Oke teman-teman, jika tidak sepakat ya dengan saya, tidak perlu kita saling menjelekkan ya, karena kalau teman-teman menjelekkan saya nanti partikel pahalanya pindah ke saya. Oke teman-teman, jika ada salah dari saya mohon dimaafkan, kebenaran hak milik Tuhan semesta alam. Saya akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Dadah.